Selamat datang lagi di Selaman Mendalam kita. Kali ini kita bakal kupas tuntas kisah Sang Zuan, guru di Akademi Hongtian yang posisinya, genting banget. Benar-benar di ujung tanduk ya. Iya, ini hari terakhir dia. Kalau nggak dapat murid satu aja, hari itu juga dia dipecat. Usaha pertamanya aja udah gagal total, malah sempat ditampar calon murid. Waduh, tekanan kayak gitu kadang bikin orang nekat sih ya. Dan ini kelihatan banget pas Sang Zuan ketemu Wang Yin. Kesempatan kedua dia nih. Betul, tapi Wang Yin ini kan nyarinya guru Luxun kan yang terkenal itu. Jadi Sang Zuan harus, puter otak. Disinilah dia mulai beraksi, ya, pakai akal bulusnya. Persis, dia nggak pamer skill ya. Ya gimana mau pamer, dia kan nggak punya skill ngajar bela diri. Tapi dia jual ide lain. Ide kalau guru yang cocok itu lebih penting dari yang terkenal. Pinter juga. Dan dia makin dekat, berani-beraninya mendiagnosis cedera kaki Wang Yin yang katanya udah parah, nggak bisa sembuh. Dia bilang bisa lihat potensi tersembunyi gitu ya. Padahal dia nggak ngerti medis sama sekali. Itu dia. Nah, menurut Anda, kenapa sih Wang Yin bisa langsung percaya gitu aja? Agak aneh kan? Mungkin campuran ya. Wang Yin sendiri mungkin udah putus asa, terus Sang Zuan ini ngomongnya penuh keyakinan. Walaupun palsu ya. Jual harapan lah intinya ya. Iya, dia nawarin sesuatu yang dokter aja udah nggak bisa kasih. Ini manipulasi psikologis yang cerdik sebenarnya. Berisiko tinggi tapi. Berhasil. Dan berhasilnya cepet banget. Wang Yin langsung sujud minta jadi murid, bikin kontrak darah segala. Sang Zuan selamat deh dari pemecatan. Tapi habis itu ada yang aneh kan? Nah, ini dia. Pas kontrak selesai, Sang Zuan kayak sambar petir, pusing, terus tiba-tiba kayak jatuh ke tempat lain. Muncul di depan gerbang Tiandao. Gerbang gede banget. Betul. Dia bingung dong, ini apa gitu? Apa ini semacam hadiah karena dia transmigrasi, dia kan di kehidupan sebelumnya pustakawan. Pertanyaan bagus tuh. Apa ini bonus aja? Atau jangan-jangan tindakan dia merekrut Wang Yin itu pemicunya? Ini menarik nih, gimana cara kerja kekuatan ini? Dia coba masukkan ke perpustakaannya, luas banget, rak bukunya melayang-layang. Tapi bukunya cuma ilusi, nggak bisa dipegang. Aneh banget ya pengalamannya. Iya. Terus tiba-tiba dia balik lagi ke akademi. Bengong pasti. Tapi belum sempat mikir panjang. Udah ada masalah baru. Guru Cao Xiong datang. Wah, ini saingannya nih. Benar. Pamer murid baru, terus langsung ngehina Sang Zuan. Dibilang guru sampah, nilai 0. Pedes-pedes. Biasa lah ya. Persaingan antar guru. Tapi yang bikin kaget. Sang Zuan bilang gurunya baik. Tulus gitu ya, belainnya. Menarik. Tapi ada lagi kan dramanya? Ada. Pelayannya Wang Yin datang, mau narik Wang Yin keluar dari kelas Sang Zuan. Disuruh tuannya. Makin panas deh situasinya. Akhirnya Sang Zuan sama Cao Xiong adu mulut ya. Sampai muncul tantangan. Iya, tantangan duel ngajar. Bukan mereka yang berantem, tapi adu hebat dalam ngasih petunjuk ke murid. Aturannya gimana tuh? Jadi, masing-masing guru kasih petunjuk ke murid yang ditunjuk. Terus muridnya mukul batu pengukur kekuatan. Yang muridnya naik skor paling banyak, itu gurunya yang menang. Taruhannya? Kalau Sang Zuan kalah, Wang Yin lepas. Tapi kalau Cao Xiong kalah, muridnya si Liu jadi murid Sang Zuan. Gede taruhannya. Oke, duel dimulai. Cao Xiong duluan ngasih petunjuk ke Wang Yin. Skor Wang Yin awalnya 53, naik jadi 63. Lumayan kan, nambah 10 poin. Cao Xiong juga bisa nebak cedera Wang Yin. Kelihatan kompeten lah dia. Nah, sekarang giliran Sang Zuan. Dia harus ngasih petunjuk ke Liu, muridnya Cao Xiong yang rambut putih itu. Dan di sini Sang Zuan panik. Dia kan sama sekali nggak ngerti bela diri si Liu ini. Mau ngomong apa coba? Tapi justru pas panik itu, keajaiban, terjadi lagi ya. Iya. Kesadarannya kayak ditarik lagi. Balik ke perpustakaan Tiandao. Kali ini beda ya. Nggak cuma ilusi. Beda banget. Ada satu buku spesifik melayang ke dia. Dan bisa diambil, bukan ilusi lagi, nyata bukunya. Wah, isinya apa tuh? Pasti penting banget. Penting banget. Isinya itu detail lengkap soal bela diri keluarga Liu. Metode kultivasinya, jurus-jurusnya, sampai, ini kuncinya, daftar 12 kelemahan spesifik cara si Liu bertarung. 12? Banyak juga. Dan poin utamanya, si Liu ini harusnya pakai tangan kiri, bukan kanan. Gila kan informasinya?
Mana mungkin Sang Zuan tahu tanpa buku ini? Pengetahuan instan di saat genting. Ini kayaknya nguatin dugaan kita tadi ya. Perpustakaan ini aktif, gitu. Responsif sama kebutuhan Sang Zuan, tapi pas dia lagi dalam peran guru dan situasinya kritis, menyangkut muridnya. Masuk akal sih. Jadi bukan gudang buku pasif aja. Nah, kesadaran Sang Zuan balik lagi ke arena duel. Pas banget setelah si Liu mukul batu pakai tangan kanan. Skornya 6-2. Timingnya pas banget. Iya. Terus Sang Zuan yang tadinya panik, sekarang jadi pede banget. Kan udah punya contekan, hehe. Dia langsung bilang, teknik Liu salah, ada 12 kesalahan, terus nyuruh coba pakai tangan kiri. Reaksinya gimana tuh orang-orang? Pasti kaget. Kaget dan ngetawain. Cao Xiong tertama. Ngapain coba mukul pakai tangan kiri, tangan yang nggak dominan, kan konyol kedengerannya. Tapi Liu-nya nurut. Kayaknya ragu, tapi dia siap-siap mau coba. Dan ya disitulah sumber kita berhenti. Gantung banget. Wah, bener-bener cliffhanger ini. Penasaran banget hasilnya gimana? Apa Liu bisa ngalahin kenaikan 10 poinnya Wang Yin pakai tangan kirinya? Itu dia pertanyaannya. Dan ini mungkin jadi pemikiran akhir buat Anda di rumah. Perpustakaan Tiandao ini jelas sumber kekuatan luar biasa ya. Tapi kok kayaknya terikat banget sama peran Sang Zuan sebagai guru? Peran yang kita tahu dia dapetin awalnya pakai tipu daya. Jadi pertanyaannya, apa akses ke pengetahuan hebat ini bergantung sama tindakan dia ngajar, nggak peduli motivasi awalnya licik? Dan gimana implikasinya ke depan? Kalau kekuatan sebesar ini nuntut Sang Zuan buat beneran jadi guru yang kompeten, bukan cuma pura-pura lagi? Menarik banget buat dipikirin. Bagaimana menurut Anda hubungan antara sumber kekuatan misterius ini sama perkembangan karakter Sang Zuan nantinya? Apakah dia akan berubah jadi guru sejati karena dipaksa oleh sistem perpustakaan ini? Silahkan direnungkan.